Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yang menjadi salah satu dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Semoga keberadaan kita dalam majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab kita memahami ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang penafsiran surah An-Naba. Qala Allah Ta'ala, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba
wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Hadirin rahimakumullah, kita baca lanjutan dari yang sudah kita baca. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Ini sudah. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Musabbabun an kufrihim. Musabbabun dan sebabaken an kufrihim saking kekufurane wong-wong kafir bil hisabi kelawan hisab wa takdzibihim lan pendustaane wong-wong kafir bil ayati kelawan pira-pira ayat wa fi khitabihim bidzalika wa fi khitabihim lan ing dalam khitabe wong-wong kafir bidzalika kelawan mangkono-mangkono iku ala tariqil iltifat ing atase dalan al-iltifat iku taubihun utawi wa fi khitabihim lan iku ing dalam khitabe pira-pira wong kafir bidzalika kelawan mangkono-mangkono iku ala tariqil iltifat ing atase dalan al-iltifat iku taubihun taubihun gawe Allah lahum kedue wong-wong kafir wa syiddatu ghadabin lan bangete murka alaihim ing atase wong-wong kafir. Falamma zakara mangka tatkalane wis nyebut sapa Allah syai'an ing suwi-wiji min hali ahlin nari sangking kahanane penduduk neraka zakara nuli nutur sapa Allah ma ing perkara li ahlil jannati ketuwe penduduk swarga faqala nuli dawuh sapa Allah inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza ay maudhi'a fauzin tegese panggonane selamat atau panggonane ya keselamatan kesuksesan wa zafarin lan kemenangan haitsu zuhzihu sekirane den palingaken sapa wong-wong kang takwa anin nari sangking neraka wa udkhilu lan den lebokaken sapa al-muttaqin al-jannata ing swarga hadaiqa wa a'naba ay basatina tegese pira-pira kebun wa kawaiba atraba ay jawariya tegese pira-pira gadis, anak gadis ala sinnin ing atase umur wahidin kang siji. Wa ka'san dihaqa ay ka'san tegese gelas mumtaliatan kang penuh bisyarabi kelawan minuman. La yasma'una fiha al jannati tegese ing dalem swarga laghwan ay batilan tegese ing perkara kang batil minal qauli saking ucapan wala kizzaban ay kadziban tegese goroh tegese ora ing goroh jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba jazahumullahu tegese bales ing wong-wong mukmin sapa Allahu Gusti Allah bidzalika kelawan mangkono-mangkono swarga jazaan kelawan balesan katsiran kang akeh. Hadirin rahimakumullah, kita
pada pertemuan sebelumnya itu menjelaskan tentang masalah azab neraka. Betapa azab neraka itu sangat berat dan sangat pedih. Azab neraka itu abadi selamanya. Orang-orang kafir di dalam neraka, mereka diazab selamanya tanpa pernah diringankan azabnya, dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Nah, di dalam neraka tidak ada rehat atau santai meskipun sebentar. Nah, mereka juga tidak menemukan minuman-minuman yang dingin. Yang ada adalah minuman yang sangat panas, yang bisa menghancurkan badan mereka ketika mereka meminumnya. Dan yang ada juga minuman-minuman yang berasal dari nanah-nanah penduduk surga. Mereka penduduk neraka. Nanah-nanah penduduk neraka. Mereka tidak mau meminumnya, tetapi para malaikat memaksa mereka untuk meminum minuman yang sangat panas dan yang berupa nanah-nanah penduduk neraka tersebut. Dan itu adalah jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal atas kekufuran mereka, balasan yang sesuai dengan kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Nah, ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di akhir, ini tersisa satu sebenarnya, yang berkaitan dengan neraka, karena setelah ini dijelaskan tentang yaitu kondisi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di dalam surga, yaitu tersisa ayat yang berkaitan dengan neraka, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Nah, maka rasakanlah oleh kalian wahai orang-orang kafir, falan nazidakum illa azaba, kami tidak akan menambah kalian kecuali menambah azab. Nah, di sini ada perubahan, ya, perubahan khitab yang asalnya itu menggunakan apa? Dhamirnya itu dhamir ghaib, yaitu orang-orang kafir. Dari awal itu disebutkan lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Itu kan dari awal itu menceritakan orang kafir dengan menggunakan dhamir hum, mereka, orang-orang kafir. Tetapi di akhir satu ayat itu ada iltifat, ada perubahan, namanya iltifat dalam ilmu balaghah, yang asalnya itu khitabnya itu pakai dhamir hum, kemudian berubah menjadi antum, menjadi fadzuqu, wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, rasakanlah azab yang kalian terima di neraka, falan nazidakum illa azaba. Kami tidak akan menambahinya kecuali azab. Artinya ini dikatakan dalam kitab ini itu adalah taubih, namanya taubih. Jadi perubahan dhamir atau iltifat yang ada di sini adalah taubihun lahum wa syiddatu ghadabin alaihim, menunjukkan sangat murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga di sini ada iltifat. Itu hikmah dari hikmah atau makna dari iltifat yang ada di dalam ayat ini. Perubahan dhamir dari ghaib ke mukhatab ini
fungsinya atau faidahnya adalah taubihun lahum, untuk mencela orang-orang kafir dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat murka kepada orang-orang yang kafir. Bahwa mereka, orang-orang kafir itu azabnya bertambah-tambah. Jadi orang kafir itu di dalam neraka azabnya tidak sama antara satu orang kafir dengan orang kafir yang lainnya. Dengan kekufurannya saja, dengan bahwa mereka itu orang kafir, maka mereka sampai kepada qa'ru jahannam, pada dasar neraka jahannam, dengan sebab kekufurannya. Karena kalau orang itu tidak kafir, dia pelaku dosa-dosa besar yang sangat banyak, tetapi dia tidak kafir, mati dalam keadaan muslim, ahlul kabair, sebanyak apapun dosanya, dia nggak akan sampai ke qa'ru jahannam, nggak akan sampai ke dasar neraka. Nah, dengan sebab kekufurannya saja, seseorang sudah mati dalam keadaan kufur, seseorang sudah sampai kepada dasar neraka jahannam. Tetapi dari segi azab itu berbeda-beda di antara mereka. Ada yang ditambah, azabnya itu ditambah. Dari azab kekufuran ditambah dengan yang lain. Karena seperti yang sudah kita pelajari, bahwa orang kafir itu di dunia itu mereka itu tidak diminta untuk melakukan amalan-amalan, mengamalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat, seperti puasa Ramadan, seperti misalnya haji ketika mampu, mengeluarkan zakat, itu mereka tidak diminta untuk itu. Artinya kita, umat Islam, tidak diperintahkan untuk mengatakan kepada orang kafir, wahai orang kafir, sholatlah kalian. Tidak. Kita tidak diperintahkan mengatakan kepada orang kafir, wahai orang kafir, berpuasa Ramadanlah kalian. Enggak. Kenapa? Karena mereka orang kafir. Orang kafir tidak sah. Tidak sah ibadahnya. La tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Sehingga mereka tidak dituntut untuk dituntut, artinya kita tidak berkewajiban meminta mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Tetapi di akhirat orang-orang kafir itu diazab dengan sebab meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Jadi di satu sisi mereka itu kalau mengerjakan sholat itu enggak sah sholatnya, sehingga seandainya mereka sholat juga dinilai enggak sholat. Tetapi di sisi yang lain, mereka enggak sholat juga nanti ditambahi azab karena enggak sholat. Makanya disebutkan di dalam ayat ini ditanyakan kepada orang kafir, masalakakum fi saqar. Ini pertanyaan kepada orang kafir. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk di dalam neraka? Orang kafir menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu itu tidak sholat. Padahal mereka orang kafir. Berarti ketika orang-orang kafir itu nggak sholat, azabnya ditambah. Ketika orang kafir nggak puasa Ramadan, azabnya ditambah. Ketika mereka melakukan kemaksiatan, misalnya ada orang kafir, dia makan daging babi, dia riba, maka azabnya akan ditambah. Kalau ada orang kafir, misalnya dia kafir, kekufurannya satu jenis, misalnya. Dia kekufurannya satu jenis, dia hanya misalnya mencaci maki Allah satu kali. Ini yang orang kafir ini mencaci maki Allah satu kali. Yang ini mencaci maki Allah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini setiap hari menghina Allah. Yang ini menghina Nabi juga. Yang ini menghina malaikat juga. Maka semakin banyak kekufurannya, semakin ditambah siksanya.
azabnya semakin berat, semakin ditambah, semakin ditambah, dan orang kafir terus bertambah-tambah. Kenapa? Karena orang kafir nggak ada kebaikannya sama sekali, yang ada itu adalah keburukan, kemaksiatan. Tapi berbeda-beda azabnya, jenis azabnya itu. Kalau orang kekufurannya semakin banyak dan kemaksiatannya semakin banyak, maka semakin berat siksanya, semakin berat azabnya. Karena untuk dosa yang ini dia diazab, untuk dosa yang ini dia juga diazab, untuk dosa yang ini dia juga diazab, dan sebagainya, sehingga falan nazidakum illa azaba. Itu untuk orang-orang yang kafir. Jadi kullama zada kufruhu zada azabuhu. Setiap kali kekufurannya itu bertambah, maka bertambah juga azab yang ditimpakan kepada mereka. Ini makna dari fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Dan di sini kita tahu tentang masalah iltifat. Ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang lain, dalam surah-surah yang lain itu unsur balaghah yang disebut dengan iltifat, yaitu perubahan domir, terkadang dari mukhatab jadi ghaib atau dari ghaib jadi mukhatab dan sebagainya, yang itu semuanya memiliki faidah dalam ilmu balaghah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita membahas ayat berikutnya, yang ini berganti menjelaskan tentang kondisi penduduk surga, tentang masalah nikmat-nikmat surga. Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan tempat kemenangan. Maudhi' mafaz itu dzaraf, artinya tempat kemenangan. Faza yafuzu, faiz, mafaz itu artinya tempat kemenangan. Maudhi' fauzin wa zafrin atau wa zafarin, yaitu tempat kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa tempat kemenangannya itu? Yaitu surga. Bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, orang bertakwa itu al-mu'min alladzi yuaddi al-wajibat wa yajtanib al-muharramat. Jadi kalau disebut taqi, orang yang bertakwa, artinya dia mukmin. Karena enggak ada orang bertakwa yang mukmin, yang enggak mukmin. Enggak ada orang yang bertakwa itu enggak mukmin, itu enggak ada. Karena syaratnya untuk diterima amal ibadah seseorang itu harus mukmin. Makanya ketika disebut taqi, maka artinya al-mu'min. Al-mu'min alladzi yu'addil wajibat wa yajtanib al-muharramat. Seorang mukmin yang dia itu melaksanakan kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Itu yang disebut dengan muttaqin. Taqi, orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga. Itu makna innalil muttaqina mafaza. Mereka akan mendapatkan tempat kemenangan nanti di akhirat, yaitu mereka tidak masuk ke dalam neraka, sebaliknya mereka akan masuk ke dalam surga. Hadaiqa wa a'naba. Ini menjelaskan tentang beberapa kenikmatan surga. Hadaiqa wa a'naba artinya di sana nanti akan ada basatin. Basatin artinya kebun-kebun. Kebun-kebun yang di sana ada buah-buah, fawakih, ada buah-buahan apa saja yang penduduk surga bisa mendapatkannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, sesuai dengan yang dikehendakinya. Mau makan buah apa yang dia kehendaki, maka dia
maka di sana itu ada hadaiqa wa a'naba. Jadi ada kebun-kebun yang di situ ada buah-buah ya, ada buah-buahan dengan berbagai macam buah. Dan buah-buahan di dalam surga itu semuanya matang, nggak ada yang masih mentah, masih kecil, mentah, masih kecut misalnya, enggak. Semua buah-buahan yang ada di dalam surga itu semuanya sudah matang. Dan kita bisa mendapatkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mau apa? Buah yang apa yang kita kehendaki yang ada di dunia ini ada nanti di dalam surga, dan dengan kelezatan yang jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat dibandingkan dengan buah-buahan yang ada di dunia ini. Dan kutufuhu daniyah, buah-buahan di dalam surga itu beda dengan buah-buahan di dunia ini. Kalau di dunia ini untuk mendapatkan buah-buahan maka kita harus bagi yang nggak punya pohonnya, dia harus beli dulu ke pasar, ke toko buah dan sebagainya. Bagi kita yang punya pohonnya, maka harus dipanjat dulu, harus disigrek dulu dan sebagainya. Harus bersusah payah untuk kemudian seseorang bisa menikmati buah-buahan tersebut. Tetapi kalau di dalam surga, buah-buahan itu dia akan datang ke kita. Seandainya kita misalnya menginginkan buah tertentu, maka buah itu dahannya itu akan mendekat kepada kita, kemudian kita tinggal memetiknya. Dan buahnya semuanya matang, sudah masak dan sangat lezat sekali. Ketika kita sudah memetiknya, kemudian di tempat yang buahnya sudah kita ambil, itu kembali muncul buah-buahan yang sama dan sudah langsung matang. Nggak sama dengan buah-buahan di sini, di dunia yang berproses, dari mulai bunga, kemudian pentil, kemudian menjadi setengah matang, kemudian busuk kalau sudah kematangan. Ini enggak seperti itu, tetapi semuanya sama, matang yang siap untuk dinikmati oleh para penduduk surga. Dan tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan buah-buahan yang ada di dalam surga. Ini hadaiqa wa a'naba, maksudnya seperti itu. Kemudian wa kawa'iba atraba jawariya ala sinnin wahidin. Jadi di dalam surga ada gadis-gadis, kalau bahasa kawaib itu bahasanya gadis-gadis yang montok, atraba, yang sebaya. Iya. Memang seperti itu. Kalau di kitab-kitab tafsir juga dijelaskan seperti itu, yaitu gadis-gadis yang montok, yang sebaya umurnya, yang mereka masih gadis-gadis yang kalau dilihat oleh lawan jenis itu masih syahwat-syahwatnya. Kalau dilihat itu sangat menarik gitu bagi lawan jenisnya. Itu yang dimaksud dengan wa kawa'iba atroba. Kan ada fase-fase. Seorang perempuan itu ada fase-fasenya. Ada fase yang masih kecil ya, ketika orang melihatnya biasa-biasa saja. Atau sudah tua, lihatnya juga biasa-biasa saja. Ada yang agak syahwat, ada yang setengah syahwat, ada yang pas muda-mudanya, yang sempurna-sempurnanya dari sisi fisiknya, yang setiap laki-laki yang melihatnya itu akan tertarik. Di dalam surga itu ada disebutkan kawa'iba atroba, ada gadis-gadis montok yang umurnya sebaya, yang sama, yang sebaya. Dan itu adalah salah satu bentuk
kenikmatan bagi penduduk surga. Wa ka'san dihaqa, dan ada gelas-gelas yang penuh mumtali'ah bisyarab, yang penuh dengan minuman-minuman di dalam surga. Minuman-minuman surga seperti yang pernah sudah kita jelaskan, bahwa di dalam surga itu seluruh penduduk surga, di antara nikmat yang ammah, karena nikmat surga ada dua macam. Ada nikmat surga yang khassah, ada nikmat surga yang ammah. Kalau nikmat surga yang khassah, itu nikmat surga yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin yang bertakwa, orang mukmin yang soleh, seperti yang disebut dalam hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah berfirman, aku telah persiapkan untuk para hambaku yang soleh. Jadi untuk yang hamba yang soleh, yang bertakwa saja, mala ainun ra'at, yaitu nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan nikmat yang belum pernah terbersit dalam hati manusia. Nikmat yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Bahkan Rasulullah sendiri tidak diberitahu oleh Allah. Bahkan malaikat penjaga surga juga tidak diberitahu nikmat apa, gerangan yang akan diberikan kepada penduduk surga yang bertakwa ini. Sedangkan nikmat yang sedang kita ceritakan, bahwa di sana ada kebun buah-buahan yang kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Kemudian ada gadis-gadis muda montok yang sebaya. Kemudian ada minuman-minuman di dalam surga. Itu semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang ammah. Kenikmatan-kenikmatan surga yang akan didapatkan oleh semua penduduk surga, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa. Di antaranya wa ka'san dihaqa, di sana ada minuman-minuman, ada gelas-gelas yang berisi minuman-minuman yang lezat, yang disebutkan di dalam di dalam hadis bahwa mereka itu minum yashrabuna min arba'ati anhar. Mereka minum dari 4 sungai yang mengalir di lantai-lantai surga. Ada sungai yang terbuat dari air tawar yang lezat, yang tidak seperti air tawar di dunia ini. Air tawar di dunia ini meskipun air tawar, air putih, kan rasanya juga beda. Misalnya air tawar di Kediri beda dengan air tawar di daerah Gresik, Lamongan, beda dengan air tawar di Riau, beda lagi. Air tawarnya malah nggak putih di sana. Jadi beda-beda rasanya dan warnanya air tawarnya. Beda lagi dengan air tawar di dalam surga. Air tawarnya sangat nikmat, sangat lezat. Kemudian ada air sungai di dalam surga itu yang berasal dari susu, yang murni, yang tidak berubah, la yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Kemudian ada air sungai yang airnya itu berasal dari madu yang murni, min asalin musaffa, dari madu yang murni. Kemudian ada yang keempat yang berasal dari khamratin lazzatin lisyaribin, dari khamr yang lezat bagi peminumnya. Mereka minum dari 4 sungai yang ada di dalam surga ini. Dan ada al-wildan al-mukhalladun, yaitu
para pembantu yang disediakan untuk para penduduk surga. Nama makhluk namanya al-wildan al-mukhalladun. Jadi dia al-wildan al-mukhalladun ini pelayan surga. Mereka melayani penduduk surga. Setiap penduduk surga memiliki banyak sekali para pelayan yang mereka membawa semacam, kalau di dunia semacam lengser yang terbuat dari emas dan perak, untuk meladeni para penduduk surga. Dari makanan, minuman, mereka disediakan oleh para pembantu, para pelayan surga yang jumlahnya sangat banyak. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang pasti bahwa surga itu adalah darun naim al-abadi, tempat kenikmatan yang abadi. Dan yang kita sebut tadi itu hanya beberapa contoh. Hanya beberapa contoh dari sekian banyak nikmat-nikmat surga yang ammah, yang sifatnya itu sifatnya fisik. Sifatnya fisik. Jadi kenikmatan surga itu ada kenikmatan yang bersifat hissi, ya, bersifat fisik, dan ada kenikmatan yang sifatnya bukan fisik. Ini perlu kita tegaskan, karena ada sebagian orang yang mengatakan, yang berpendapat bahwa nikmat-nikmat surga itu tidak secara fisik. Kenikmatan surga itu hanya berupa kegembiraan, kesenangan, dan sebagainya. Bukan nikmat-nikmat yang bersifat hissi atau bersifat fisik. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan pendapat yang seperti itu jelas bertentangan dengan Al-Quran. Yang bukan hanya, yang kebanyakan diantaranya itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang hissi. Seperti minum, makan. Itu kan kenikmatan-kenikmatan fisik. Kemudian apa? Tadi dikatakan ada di sana gadis-gadis yang belia, yang sebaya, itu kan juga kenikmatan-kenikmatan yang bersifat fisik. Kemudian ada buah-buahan yang tersedia bagi para penduduk surga, itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat fisik. Di dalam surga, orang-orang penduduk surga juga mereka melakukan hubungan suami istri yang kenikmatannya jauh lebih nikmat dari kenikmatan hubungan suami istri di dunia. Kalau di dalam surga itu tidak mengeluarkan air mani atau madhi atau cairan-cairan yang lainnya, tetapi kenikmatannya jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ketika dilakukan di dunia. Itu juga kenikmatan-kenikmatan yang fisik, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka kalau ada seseorang kemudian mengingkari adanya kenikmatan-kenikmatan yang bersifat fisik di dalam surga, maka dia telah menentang Al-Quran. Pendapatnya ini bertolak belakang dengan Al-Quran. Bahkan ada sebagian orang yang mengingkari adanya surga di akhirat. Mereka mengatakan surga itu ya di dunia ini. Ketika hati kita senang, ketika hati kita bahagia, maka itu berarti kita sedang di surga. Kalau hati kita lagi sedih, banyak masalah, banyak problem, berarti kita lagi di neraka. Nah, itu ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Dan itu tidak benar, tentu saja tidak benar, karena menyalahi nas-nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa nikmat-nikmat surga itu memang ada yang berbentuk fisik, seperti makan, minum, melakukan hubungan suami istri, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak. Juga ada kenikmatan-kenikmatan surga itu yang tidak bentuknya tidak secara fisik, seperti yang akan kita baca berikutnya. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba.
la yasma'una fiha, artinya mereka para penduduk surga itu tidak mendengar, di dalam surga tidak mendengar laghwa, ay batilan minal qaul, al-qaul al-batil. Mereka tidak pernah akan mendengarkan ucapan yang batil. Wala kidzaban, tidak akan mendengar kebohongan, ucapan yang berupa kebohongan. Bahkan di dalam surga, ya, karena di dalam surga itu Darussalam, surga itu adalah tempat yang damai, tempat yang sejahtera. Di dalam surga, para penduduknya, di dalam hatinya nggak ada hasad, nggak ada iri, nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian kepada orang lain, tidak ada kecemburuan kepada orang lain. Sehingga di dalam surga itu nggak ada ghibah, nggak ada orang bohong, nggak ada orang berkata-kata kotor, berkata-kata yang buruk, itu nggak ada. Sehingga nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita mendengar suara-suara yang seperti itu, ucapan-ucapan yang seperti itu di dalam surga. Berbeda jauh dengan kondisi di dunia ini. Di dunia ini kan di dalam hati banyak orang itu ada kebencian, ada dengki, ada hasad, kemudian ada permusuhan terhadap sesama, ada kecemburuan, sehingga itu mendorong cacian, mendorong hinaan, munculnya hinaan, mendorong adanya ghibah, mendorong adanya namimah. Itu karena adanya kebencian dan hasad di dalam hati, adanya kesombongan di dalam hati. Sedangkan di dalam surga nggak ada kesombongan, hasad, itu nggak ada. Kebencian dalam hati, kecemburuan nggak ada. Sehingga semuanya damai, semuanya baik, semuanya nggak pernah terdengar ada orang misuh misalnya di dalam surga. Atau kita mendengar ada orang menghina orang lain, mencaci orang lain di dalam surga. Nggak pernah kita mendengarnya. Dan itu kenikmatan yang bersifat non-fisik. Kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan yang dirasakan oleh para penduduk surga. Hadirin rahimakumullah. Semuanya itu kenikmatan-kenikmatan itu adalah jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini sedikit yang diceritakan dalam surah ini tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Kalau kita membaca pada ayat-ayat yang lain, maka kita menemukan jenis kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Itu semuanya apa? Kenikmatan-kenikmatan surga itu adalah jazaa'an min rabbika. Itu adalah balasan dari Tuhanmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu berupa pemberian yang sangat banyak. Jazahumullahu bidzalika jazaa'an katsira. Jadi ata'an hisaba artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di dunia dengan balasan yang sangat banyak. Jadi amal sedikit yang kita lakukan di dunia ini dan sebentar akan dibalas dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang sangat banyak dan tidak ada penghabisannya. Sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Nah, selanjutnya kita baca kembali. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna ay al-khalqu, tegese pira-pira makhluk, minhu sangking Allah Ta'ala, khitaba
Ai la yaqdiru tegese ora kuasa sapa al-khalaq atau sapa ahadun ya fa'ilnya zahir la yaqdiru ora kuasa sapa ahadun wong suci ayu khatibahu ing yen to ngomong sapa ahad ing Allah khaufan krana wedi minhu sangking Allah. Hadirin rahimakumullah. Di sini berarti kedudukannya menjadi badal ya. Rabbis samawati wal ardi dari mir rabbika. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Nah, sebagai balasan dari Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Yaitu Rabbis samawati wal ardi. Tuhan langit dan bumi wa ma bainahuma. Dan Tuhan dari sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Dan dia adalah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. La yamlikuna khitaba. Yang makhluk itu tidak mampu untuk kemudian berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut yang ada pada diri mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta 7 langit dan 7 bumi serta pencipta segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Yang ada di antara langit dan bumi ada bintang-bintang, planet-planet, ada matahari dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Langit Allah yang menciptakannya, bumi Allah yang menciptakannya, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya Allah juga yang menciptakannya. Bahkan segala sesuatu selainnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, berarti dia juga yang memilikinya. Sehingga Rabbis samawat wal ard biasa juga dimaknai dengan Malik as-samawat wal ard. Allah itu adalah pemilik yang menguasai, pemilik yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang khassah. Karena nama-nama Allah seperti yang sering juga kita jelaskan di forum ini ada 2 macam. Ada asma'ullah al-khassah, ada asma'ullah al-ammah. Asma'ullah al-khassah, nama-nama yang hanya untuk Allah. Enggak boleh selain Allah diberi nama dengan nama itu. Enggak boleh seseorang memiliki anak kemudian diberi dengan nama-nama yang khassah ini. Nama-nama yang khusus yaitu seperti lafzul jalalah Allah. Termasuk di sini Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Ar-Razzaq, Ghafirudz Dzunub, Ghafirudz Dzambi atau Al-Ghaffar, Malikul Mulk, Al-Quddus, Dzul Jalali wal Ikram. Itu adalah nama-nama Allah yang khusus untuk Allah. Tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama-nama tersebut. Kemudian ada asma'ullah al-ammah, nama-nama Allah yang umum. Allah dinamai dengan nama itu, dan boleh selain Allah dinamai dengan nama itu juga, tetapi dengan makna yang berbeda. Nah, di sini disebutkan salah satu nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kemudian la yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba artinya bahwa mereka nanti pada hari kiamat itu tidak berani untuk
berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian meminta syafaat kepada meminta syafaat atau memberikan syafaat kepada orang lain, kecuali orang-orang tertentu, seperti para nabi, seperti para malaikat, maka mereka nanti bisa memberikan syafaat. Dijelaskan oleh ayat berikutnya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu. Warada wastumaqa an aliyin sangking ali anna ruha sak temene ruh iku malakun malaikat azimun kang agung. Lahu iku ketuwe malak azim sab'una alfa wajhin utawi 70.000 wajah. Fi kulli wajhin iku ing dalam saben-saben wajah sab'una alfa lisanin utawi 70.000 lidah yusabbihu kang maca tasbih apa lisan Allah ing Allah bikulliha kelawan sekabehane lisan. Laisa ora ana iku sabitan tetep lakin ya juzu laisa ora ana apa riwayat iku sabitan kang sabit kang tetep lakin ya juzu tetapine wenang ayurwa ing yen to den riwayataken saffan mustaffina tegese padha baris kabeh la yatakallamuna ora padha ngomong ai al khalqu sapa makhluk illa man adzina kejaba wong adzina kang aweh izin lahu maring man sapa ar-rahmanu Allah fil kalami ing dalem ngomong wa qala lan ngucap qaulan ing ucapan sawaban ingkang bener minal mukminina nyatane saking pira-pira wong mukmin kang saleh wal malaikati lan pira-pira malaikat ka yasfa'u kaya yen to aweh syafaat sapa al mukminin wal malaikah liman kedue wong irtada kang merkoleh ridhone Allah sapa man. Hadirin rahimakumullah. Ini kita jelaskan besok insyaallah karena penjelasannya akan sangat panjang berkaitan dengan masalah syafaat. Nanti pada hari kiamat. Sehingga agar utuh nanti penjelasannya kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.